Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah meluangkan waktu terbaiknya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini untuk mengikuti lanjutan kajian kita, membahas kita ad-durusul muhimmah fi 'ammatil ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan, dan malam ini kita telah sampai pada ad-darsul tsalits asyar, pelajaran ke-13. Setelah sebelumnya pada pelajaran ke-12 telah kita rampungkan pembahasan tentang syurutul wudu, syarat-syarat sahnya berwudu, yaitu ada 10 syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, ini kita jamaah sekalian memasuki bahasan yang baru, pelajaran ke-13. Judulnya adalah furudul wudu, furud al-wudu, wajib-wajibnya wudu, wajib-wajibnya wudu. Artinya jamaah sekalian, hal-hal apa saja yang ketika kita berwudu, perkara-perkara tersebut dihukumi wajib oleh syariat. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian kita, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita sepelekan, karena sangat mempengaruhi keabsahan wudu kita. Karena ini yang akan kita sebutkan ini adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib dalam wudu kita. Dan kita mulai. Qala Syekh rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, ad-darsul tsalits asyar, furudul wudu, pelajaran ke-13, wajib-wajibnya wudu. Kata beliau, furudul wudu wa hiya sittatun, wajib-wajibnya wudu itu ada 6. Wajib-wajibnya wudu ada 6. Jadi kalau yang lalu syarat-syaratnya wudu ada 10, nah ini jamaah sekalian, wajib-wajibnya wudu ada 6. Pertama, ghuslul wajh, membasuh muka, mencuci atau membasuh wajah. Wa minhul madmadatu wal istinsyaq, dan termasuk diantaranya berkumur-kumur dan menghirup air lalu mengeluarkannya, atau diistilahkan dengan
al-istinsyaq dan al-istinsar. Nanti akan kita jelaskan. Ya, jadi itu hukumnya wajib, berkumur-kumur dan menghirup air serta mengeluarkannya, karena tempatnya berkumur-kumur yang itu di mulut, dan menghirup air serta mengeluarkannya itu di hidung, dan mulut serta hidung ada di bagian wajah. Dan wajah tadi termasuk yang diwajibkan. Jadi wajib hukumnya berkumur-kumur dan menghirup air. Yang kedua, ghusl yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai ke dua sikut. Artinya sikutnya ini juga wajib dicuci. Ikut wajib dicuci bersama dengan mencuci tangan. Nah, ini juga termasuk yang wajib jamaah sekalian. Berikutnya yang ketiga, wa mashu jami'ir ra'si wa minhul udunan, mengusap seluruh bagian kepala. Mengusap seluruh bagian kepala dan termasuk diantaranya dua telinga. Ya, karena ada hadis al-udunani minar ra's, dua telinga bagian dari kepala. Maka telinga juga termasuk yang wajib diusap. Nah, di sini perintahnya nanti mengusap saja cukup, tidak perlu mencuci. Membasuh beda, dibedakan antara mencuci atau membasuh dengan cukup mengusap saja. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, termasuk wajib-wajibnya wudu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Artinya jamaah sekalian, termasuk yang wajib dicuci mata kakinya, ikut yang wajib dibasuh atau dicuci, yaitu kedua mata kaki. Ini yang keempat. Yang kelima, buat tertib, berurutan. Ya, tidak boleh misalnya habis mencuci muka kemudian langsung membasuh kepala, kemudian baru mencuci tangan, kemudian mencuci kaki. Ini tidak berurutan namanya. At-tertib, berurutan, termasuk wajibnya wudu. Ini yang kelima. Dan yang keenam, ya masalah wal muwala. Ya, ada istilahnya muwala, yaitu kalau dijelaskan maknanya adalah tidak boleh ada jeda, interval waktu yang lama antara membasuh suatu anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya. Ya, bagaimana batasan interval waktunya itu? Jangan sampai ya anggota wudu yang baru dicuci atau dibasuh kering, sudah kering, baru mencuci anggota wudu berikutnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ditunggu sampai kering. Misalnya pertama mencuci wajah, ya, kemudian dia beraktivitas dulu habis itu, ya, pergi ngopi dulu misalnya, ya, baru kemudian mencuci tangannya sampai kering, mukanya baru dia cuci tangannya. Ini tidak sah wudunya, karena termasuk wajibnya wudu al-muwala. Tapi kalau jedanya nanti tidak terlalu lama, artinya masih tetap basah anggota wudunya. Misalnya kadang yang sekalian, ya, kita berwudu, sementara berwudu ada diselingi aktivitas lainnya yang harus kita lakukan. Ya, misalnya katakanlah lagi masak tadi, kemudian pas habis cuci muka, ya, bunyi pemanasnya atau pancinya, ya, yang menandakan bahwa masakannya telah matang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia ke dapur dulu, dia keluar dari kamar mandi misalnya, dia wudhunya dalam kamar mandi untuk mematikan kompornya, kemudian dia balik lagi ke kamar mandi melanjutkan wudhunya. Ini tidak mengapa, ya, karena tergolong interval waktu atau jeda yang tidak terlalu lama. Karena ini al-muwala adalah wajibnya wudu. Tapi inilah secara global ya Mas sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan furudul wudu.
wajib-wajibnya wudu. Pengertian wajib dalam syariat agama kita jamaah sekalian, ini dibahas dalam ilmu usul fiqih, adalah ma umira bihi ala sabilil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan dengan format mengharuskan. Ya. Itu wajib. Dirikanlah sholat. Ya. Dan format ini harus melaksanakan sholat. Wajib. Ya. Jadi bukan sekedar anjuran saja, himbauan saja, tapi suatu keharusan. Berwudulah atau sekedar himbauan saja. Ilzam, diharuskan melakukan apa yang diperintahkan. Dan Syekh mengatakan wajib-wajibnya wudu ada 6. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah bukan mau perintahkan fawsibu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut. Ya. Ini juga disebutkan dalam ayat wudu ini, mencuci tangan sampai ke sikut. Berikutnya wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, ini perintahnya berbeda ya Pak Sedir. Yang kedua tadi perintahnya membasuh atau mencuci. Nah, kalau yang ini cukup mengusap. Wamsahu bi ru'usikum. Dan yang keempat wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, ini untuk kaki tidak ada perintahnya, kata kerja perintahnya. Ya, sehingga sebahagian memahami perintahnya adalah perintah yang sebelumnya, yaitu cukup mengusap kaki. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, jadi orang-orang Syiah zaman sekarang kalau mereka berwudu untuk kaki itu mereka mengusapnya saja, tidak mencucinya. Karena mereka memahami perintah wa arjulakum ilal ka'bayn dikembalikan ke yang terdekat. Perintahnya tadi kepala, perintahnya mengusap. Perintahnya cuma mengusap, berarti kaki juga perintahnya mengusap. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya. Tidak seperti ini yang dipahami oleh mayoritas ulama dan mayoritas kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dibuktikan nanti dengan prakteknya keteladanan dari baginda Rasulullah SAW. Apakah beliau ada contohnya? Ya, tatkala berwudu pas kaki diusap saja, kecuali kalau memakai sepatu dan sepatu boot. Ya, di musim dingin misalnya boleh cukup. Kalau kakinya tidak pakai alas kaki terbuka, maka perintahnya yang benar adalah mencuci, membasuh. Ya. Wa arjulakum. Kenapa dipahami demikian? Nah, ini kan yang maksud kalau kita belajar bahasa Arab, ini akan mudah memahamkan kita. Karena kalau kita lihat semua anggota yang disebutkan sebelumnya dalam posisi i'rabnya mansub, objeknya itu di mansub, di fathah. Coba perhatikan, lihat bagi ayatnya.
silu wujuhakum. Wujuh Hakum. Haknya di mansub istilahnya, di fathah. Ya. Kemudian wa aidiyakum. Dan cucilah tangan kalian juga di mansub aidiyakum. Di atas ya-nya di fathah. Ya. Sementara pas mengusap kepala wamsahu biruusikum. Ya, ada biruusikum. Ya. Di kasrah. Nah, berbeda sendiri. Nah, kemudian yang terakhir wa arjulakum. Lamnya di fathah lagi, di mansub. Berarti ini ikut sama yang sebelumnya. Perintahnya harus dicuci atau dibasuh, bukan hanya diusap. Ya. Nah ini jamaah. Tapi kita ketahui, tidak heran sebenarnya bagi siapa yang memahami hakikat orang-orang Syiah Rafidhah bahwa mereka itu memang tidak mau disamakan dengan ahlus sunnah, baik dalam masalah keyakinan, prinsip akidah, maupun masalah hukum fikih. Ya, mereka selalu berbeda dan menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga melambatkan buka puasa. Ya, kita ketahui sunnahnya Rasulullah menyegerakan buka puasa. Hadis-hadisnya sangat banyak. Ya, mereka menunggu bintang-bintang muncul baru berbuka puasa. Mereka memang tidak mau disamakan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka buat ajaran sendiri yang mereka klaim itulah ajaran yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, yang disembunyikan katanya oleh malaikat Jibril. Tidak amanah menyampaikan wahyu. Nah, ini tidak benar jamaah. Jadi yang benar untuk kaki juga perintahnya harus dicuci atau dibasuh. Iya. Nah, di sini dalam syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, inilah ayat yang mewajibkan berwudu untuk sholat dan menjelaskan anggota-anggota wudu yang wajib dicuci atau diusap ketika berwudu. Dan ayat ini juga membatasi tempat-tempat berwudu, yaitu maksudnya anggota wudu yang harus terkena dari air wudu. Sudah dibatasi, jangan dilebihkan. Ya, kecuali nanti bagian-bagian tertentu yang ada, ya, sunnah boleh dilebihkan. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menjelaskan dan menguraikan secara terperinci. Nah, jadi jamaah bisa jadi ada orang yang mengatakan kepada kita, oh tadi Ustadz menjelaskan seperti keterangan Syekh bin Baz bahwa wajib-wajib wudu ada 6. Disebutkan ada berkumur-kumur, ada menghirup air, mengeluarkannya kembali, pas mengusap kepala juga telinga. Nah, di ayat ini tidak ada. Gimana jamaah sekalian menjawabnya? Di ayat ini cuma 4. Mencuci wajah, tangan sampai sikut, mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai kedua mata.
dari tempat ditumbuhinya rambut halus, yaitu di ubun-ubun, ya, di ubun-ubun, sampai yang ditumbuhi rambut di dagu, ya, yaitu jenggot. Ini dari sudut panjangnya. Ya, jadi wajah ada panjangnya, ada lebarnya. Terus kena nanti dicuci. Itu dari sisi panjangnya. Dari sisi lebarnya, ya ini wajib ya masalah dicuci semuanya. Ya, jangan orang mencuci wajahnya cuma ya depannya saja. Semua harus ini. Ya. Ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana ini tangannya tadi malam bermalam. Ya, dia kan tidur, tidak sadar. Ya, dia menyentuh bagian tubuhnya yang kotor, ya, yang najis, ya mungkin biasa kita tidur gatal sekitar kemaluan, digaruk, ya, tanpa sadar, ya, di sekitar dubur digaruk tanpa sadar. Ya, begitu bangun mau berwudu, wudunya di baskom, ya, tidak boleh dia langsung celupkan tangannya, dia tuang dulu, ya, air ke tangannya untuk mencuci. Nah ini tujuannya adalah untuk membersihkan. Ya, makanya kita berwudu itu membersihkan dulu tangan. Tapi tetap Allah memulai di dalam ayat 6 surat Al-Maidah ini wajah dulu karena kemuliaannya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Syekh bin Baz mengatakan wa minhul madmadatu wal istinsyaq. Nah, termasuk mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan menghirup air. Ya, ini juga wajib. Ini juga termasuk yang wajib. Ya, jadi jangan sampai jamaah seorang itu memahami ayat Al-Qur'an ya hanya secara tekstual. Di ayat ini cuma mencuci wajah. Ya wajah saja yang kita cuci. Karena ayatnya berbunyi demikian. Tidak perlu itu berkumur-kumur. Tidak ada jadi ayat. Tidak perlu itu menghirup air. Sakit malah kadang kalau masuk air itu ya terhirup dengan dalam. Justru itulah sunnahnya nanti. Menghirup dalam-dalam. Kecuali kalau kita sedang berpuasa. Ya. Dan itu obat bagus untuk penyakit yang berkaitan dengan sakit kepala, ya, vertigo dan lain sebagainya, itu bagus kata para ahli.
Nah, jadi jamaah sekalian walaupun tidak disebutkan di ayat berkumur-kumur dan istinsyak, ini wajib dilakukan. Ya, jadi kalau ada yang tanya kita, mana dalil wajibnya? Tidak ada kok di ayat ini. Kita katakan dalilnya di as-sunnah, al-hadis. Ya, karena dua bagian ini berkumur-kumur dengan mulut. Istinsyak dengan hidung. Dan mulut serta hidung adanya di bagian wajah. Jadi termasuk ini. Ditambah lagi prakteknya Rasulullah memang demikian. Ketika beliau berwudu, beliau berkumur-kumur. Dan beliau menghirup air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman radhiyallahu an tentang praktek wudunya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan saya ingat dulu jamaah sekalian di awal-awal kita mengadakan kajian di masjid ini, ya, kita pakai proyektor dulu. Ya, kajiannya. Ya, teman-teman yang mungkin baru bergabung, ya dulu di awal-awal kita kajian, itu kita pakai proyektor, kita tampilkan video berwudu, video sholat, itu sudah pernah semua kita pelajari. Ya, kita tampilkan dulu. Ya, baik jamaah sekalian. Jadi dalilnya di hadis Utsman, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa itu berkumur-kumur? Sekarang dijelaskan. Ya, siapa tahu cara kita berkumur-kumur selama ini masih kurang betul. Syekh mengatakan wal madmadah, berkumur-kumur itu adalah hiya wad'ul ma fil fam wa tahrikuhu. Memasukkan air ke dalam mulut dan menggerak-gerakkannya. Ya. Jadi bukan mencuci mulutnya. Tapi memang masuk air kemudian kita gerak-gerakkan. Tahrik. Ya, kita menggerak-gerakkan air. Min ajli tanqiyatil fami wa tanzifihi. Dengan tujuan untuk membersihkan mulut. Ya. Itu yang namanya menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Itulah madmadah, berkumur-kumur. Ya. Adapun al-istinsyak, beliau mengartikan ayyajzibal ma binafsin qawi ila aqsa al-anf. Memasukkan atau menghirup air dengan nafas yang kuat sampai ke bagian terdalam, terjauh dari hidung. Ya, jadi bukan mencuci hidung, hanya di ujung-ujungnya saja. Ya. Bukan mencuci hidung jamaah sekalian, hanya di ujung-ujung, tapi memang menghirup. Ya. Air itu sampai ke ujung bagian dalam dari hidung ini. Ya, memang kalau kadang terhirup lebih dalam lagi, ya terasa naik ke kepala kita dan rasanya agak sakit. Ya, tapi sakitnya sebentar saja dan itu tadi kita sudah katakan, para ahli mengatakan itu bagus untuk kesehatan. Terutama yang berkaitan dengan ya kepala kita yang kadang sering pening, sering pusing, ya karena vertigo atau yang lainnya, itu bagus. Nah, kemudian itu menghirupnya, lalu mengeluarkannya. Jadi jangan sampai dihirup terus, masuk tidak dikeluarkan. Ada namanya istinthar. Ya, jadi hirup, masuk sedikit, kemudian dikeluarkan. Daf'ul ma ilal kharij, mengeluarkan air keluar hidung kita. Tujuannya apa? Agar membersihkan al-khayshum atau lubang hidung dari sesuatu yang menempel padanya. Ya, dari kotoran-kotoran hidung. Tapi jamaah sekalian, ada hadis khusus yang melarang melakukan ini, menghirup dalam-dalam ketika kita sedang berpuasa. Ya, yaitu hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Hiruplah dalam-dalam air itu kecuali kamu sedang berpuasa. Ya, jadi kalau kita sedang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, ya hirupnya sedikit saja. Ya, kumur-kumurnya juga harus hati-hati. Ya, jangan sampai tertelan. Ya, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Mana itu 1 kalinya? Ya, hati-hati. Tetap dilakukan. Tetap, karena ini wajib. Cuma pelan-pelan, ya, fokus jangan sampai ketelan airnya. Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah,
ya mudah-mudahan sudah dipahami, inilah wajib wudhu yang pertama. Membasuh atau mencuci wajah, dan termasuk diantaranya, termasuk bagian wajah adalah berkumur-kumur dan al-istinsyaq serta al-istinthar istilahnya. Nah sekarang kita beralih ke wajib yang kedua, yaitu asani ghuslul yadain ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai ke dua sikut. Sampai kedua sikut. Ya, bagaimana caranya ini jamaah sekalian? Ya. Karena istilah al-yad di dalam agama kita, kadang tangan itu sampai ke pergelangannya saja. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri di dalam Al-Qur'an, faqta'u was-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Ya, perempuan yang mencuri dan laki-laki yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Allah menggunakan kata yad, tangan. Ya. Tapi prakteknya bagaimana? Dalam hukum Islam hanya sampai ke pergelangan tangannya saja dipotong. Nah, apakah juga sekarang Allah menggunakan kata yad, tangan juga kita berwudu? Hanya kita cuci sampai pergelangan saja? Ya, karena sama menggunakan kata yad, tangan? Tidak. Allah sudah mengatakan usul yadain faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke sikut. Maksudnya sampai ke sikut ma'al mirfaqain. Penjelasan beliau. Sikutnya juga ikut dicuci. Ya, ikut masuk dari yang dibasuh. Bukan sampai di sini adalah batas akhir. Lantas sikutnya tidak masuk, tidak. Maka hati-hati jamaah sekalian, kadang di musim dingin atau di subuh hari ketika cuaca dingin, orang-orang malas terkena air istilahnya. Takut kena air karena dingin, biasa tidak sempurna, apalagi yang mengenakan baju lengan panjang. Hati-hati, atau jaket. Jadi jaket itu kan agak sempit ini tangannya. Begitu kita gini-gini kan kadang tidak sempurna. Tidak terkena atau terlihat sikut kita, hati-hati. Kalau pakai jaket sambil berwudu. Ya. Kalau memang sempit sekali ya buka saya dulu jaketnya. Ya. Karena sikut termasuk yang wajib untuk kita cuci. Jadi jangan sampai terkecoh dengan penggunaan ila di sini. Ila kan kalau bahasa Arab ila ke. Ya. Dhahabtu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Ya. Maksudnya masjidnya masuk juga. Masa dia sampai di depan masjid saja baru pulang lagi ke rumahnya? Kan tidak seperti itu. Ya. Nah, sama seperti ini jamaah sekalian. Perintah untuk mencuci tangan, walaupun Allah menggunakan ilal mirfaqai, ilal marafik, sikutnya juga wajib ikut dicuci, dibasuh. Ya. Dan mencucinya jamaah sekalian dimulai dari ujung jari. Ya, jadi kalau kita pakai keran air, ya tolong perhatikan, pakai keran air, cucinya dari ujung jari. Karena ada hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berwudu adarul ma'alal mirfaqain. Beliau menuangkan air, mengalirkan air dari atas sikutnya. Jadi begini, sikut yang mulia dicuci. Misalnya keran dibuka, kemudian airnya, jadi dari sini ke sini. Ini salah. Ya. Ayatnya mengatakan ilal mirfaqain, yang menjadi tujuan akhir sikut. Jadi mulainya dari ujung jari. Ya. Bukan air keran kita buka, kita letakkan tangan kita di bawah keran sehingga air itu mengalir dari sikut ke ujung jari, tidak. Dari sini ke sini. Ya. Hadisnya itu sangat lemah yang mengatakan bahwa Nabi pernah berwudu, beliau cukup mengalirkan atau menuangkan air dari sikutnya. Itu ada perawinya yang mungkarul hadis atau matruk, ditinggalkan hadisnya atau mungkar hadisnya, sehingga derajat hadisnya itu dhaifun jiddan, hampir menjadi hadis yang palsu. Ya, karena bertentangan dengan praktek Rasulullah yang benar bahwa beliau saat mencuci tangan itu dari ujung jarinya. Ya, sikut ini adalah ya tujuan. Makanya ayat ilal mirfaqain, ilal marafiq. Ya. Nah ini jamaah sekalian cara kita mencuci tangan. Wajib yang kedua. Kemudian asalis yang ketiga, mashu jami'ir ra'as, mengusap seluruh bagian kepala. Ya, mengusap
seluruh kepala. Ini ayatnya tadi, ayat 6 surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Perintahnya hanya mengusap saja, jamaah sekalian. Beda dengan mencuci. Ya, jadi cukup mengusap. Sehingga jikalau kita di tangan kita masih tersisa basah sehabis mencuci tangan tadi sampai ke sikut, pasti masih ada basahnya, maka cukup. Ya, kita pakai untuk mengusap sekali saja kepala. Ya, karena tidak perlu sampai mencucinya. Jadi sisa air basahan sehabis mencuci tangan sampai ke sikut tadi boleh digunakan langsung untuk mengusap kepala, dan boleh juga mengambil air yang baru. Ya, tidak apa-apa juga kalau kita habis mencuci tangan tadi, kita celupkan lagi tangan kita misalnya di dalam timba, ya, untuk mengambil air yang baru untuk kita gunakan mengusap kepala. Tapi boleh juga tidak mengambil lagi air yang baru, tapi cukup dengan sisa basahan air yang dipakai untuk mencuci tangan tadi. Karena perintahnya hanya sebatas mengusap. Dan yang penting sudah terusap kepala, dan anjurannya atau tuntunannya hanya sekali saja, maka sudah terlaksana perintah ini. Ya. Jadi tidak perlu jamaah sekalian sampai mencucinya. Ada orang berwudu begitu keluar dari kamar mandi, kepalanya kayak habis mandi, basah semua. Ya. Seperti dia tuang air kepalanya, padahal perintahnya hanya mengusap saja. Nah, bedakan kata kerjanya. Memang di depan tadi fagsilu, cucilah, basuhlah. Nah, itu memang basah sekali itu. Ya, karena mencuci perintahnya. Tapi kalau kepala, pas kepala itu perintahnya mengusap. Wamsahu. Ya, wamsahu. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, sunnahnya Rasulullah itu adalah mengusap seluruh bagian kepala. Nah, memang kalau kita berbicara mazhab, ya umumnya di Indonesia ini kita saksikan saudara kita kaum muslimin ketika berwudu itu hanya sebahagian kepalanya saja, bagian depannya saya kan dicuci, gini kan, 3 kali biasanya. Ya, mengusap kepala. Ya, itu dari sisi sah atau tidaknya sah. Ya, karena perintahnya usaplah kepala. Dia sudah mengusap. Cuma dari sisi mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah, dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan ketika beliau mengusap kepalanya, itu semua bagian kepala. Dan ada tata caranya yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Tsumma masaha ra'sahu biyadai. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Ya, dimulai fi muqaddamati ra'si, di bagian depan, fi muqaddami ra'si, dimulai dari bagian depan kepala beliau, di sekitar ubun-ubun juga. Ya, fa aqbala bihima wa adbar, kemudian ditarik ke belakang. Ya, ke tengkuk. Ya. Jadi ini mengusap kepala, jamaah saya, bukan mengusap rambut. Jadi kalau orang panjang rambutnya, perempuan misalnya, panjang rambutnya tetap mengusapnya itu sampai di tengkuk saja, di leher bagian belakang. Atau orang botak misalnya, tidak ada rambutnya di sini. Ya, bagaimana? Apa yang diusap? Kepala atau rambut? Kepala. Ya, tetap dia mengusap kepalanya. Bukan dia usap rambutnya sampai sini saja misalnya. Nah, sini saja dia usap, kembali lagi. Tidak. Ya, ayatnya mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ya, jadi andai seorang rambutnya panjang seperti perempuan, ya, atau laki-laki yang memanjangkan rambutnya, tetap dia sampai ke tengkuk saja, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya, begitu hadisnya. Fa aqbala bihima wa adbar. Gitu cara yang dituntunkan Rasulullah. Beliau memaju mundurkan usapannya. Ya, diawali dari bagian depan, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, ditarik lagi ke depan. Bada abi muqaddami ra'si. Beliau mulai dari bagian depan kepalanya. Hatta zahaba bihima ila qafa. Sampai beliau bawa ke tengkuknya. Summa raddahum ilal makanil ladzi summa raddahuma. Ini kayaknya agak salah tulis. Summa raddahuma ilal makanil ladzi
bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat beliau mulai tadi, yaitu kembali lagi ke depan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beginilah yang disunnahkan Rasul, dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi tadi orang yang mengusap bagian ke depannya saja, kita katakan wudhunya tetap sah. Ya, cuma menyelisihi sunnah. Ya, kurang pahalanya. Orang yang mengamalkan suatu amalan dengan sesuai tuntunan sunnah Nabi pasti lebih banyak pahalanya. Contoh misalnya sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dia baca Al-Fatihah saja. Sah apa tidak sholatnya? Sah. Atau dia baca surat yang lain, dia baca surat Al-Fil dengan Wal Asri, kita katakan sah. Tapi sunnahnya membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu yang lebih banyak pahalanya. Ya, jadi tetap sah, cuma menyelisihi sunnah. Ya. Kemudian kata beliau wa minhul udhunan. Nah, termasuk mengusap kepala 2 telinga. Nah, jadi tadi prakteknya ketika kita sudah bawa dari depan ke belakang ke tengkuk, kita bawa lagi ke depan, langsung mampir di telinga jamaah sekalian, ke samping. Jangan kita pisahkan. Ya, jangan kita pisahkan karena begitulah yang dicontohkan Rasulullah. Beliau langsung, karena beliau bersabda al-udhunani minar ra'as, 2 telinga termasuk bagian kepala. Jadi langsung ke samping, langsung mengusap telinga. Ya, ini disebutkan dalam hadis al-udhunani minar ra'as, 2 telinga termasuk bagian kepala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Dan begitulah prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya mengusap kepalanya sambil nanti singgah untuk mengusap kedua telinganya. Ya. Dan jamaah sekalian, mengusap kepala ini cukup 1 kali. Cukup 1 kali saja. Hadis-hadis yang menerangkan bahwa mengusap kepala itu lebih dari 1 kali adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Ya, jadi untuk mengusap kepala, kalau yang lain-lainnya 3 kali boleh, 2 kali boleh, tapi khusus untuk mengusap kepala yang sahih hadisnya hanyalah 1 kali saja. Nanti akan dijelaskan oleh beliau di bagian terakhir pelajaran ke-13 ini. Ya. Ya, kayaknya sudah masuk waktu Isya. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu sampai pada wajib yang ketiga. Wajib yang ketiga yaitu mengusap seluruh bagian kepala. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan? Ya, tidak ada nampaknya pertanyaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan telah dipahami. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di Ahad pekan ketiga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.